Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan Ibu, nama saya Anas Kiki Anugrah. Saya biasa dipanggil dengan Anas. Saya dari kelompok 6. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan terkait dengan pelaksanaan micro teaching. Bagaimana kelebihan dan kekurangan yang saya dapatkan selama pelaksanaannya. Nah, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan kelebihan yang mungkin saya dapatkan. Bagaimana dalam pelaksanaan micro teaching itu perlu adanya kesiapan yang matang, perlu adanya persiapan yang sangat-sangat baik ketika kita dalam menyampaikan sebuah materi atau menyampaikan informasi kepada peserta didik. Kemudian yang kelebihan yang mungkin saya dapatkan itu bagaimana penggunaan media jadi sangat penting sekali untuk menarik perhatian peserta didik. Jadi kita harus menyiapkan media ajar yang baik, yang kreatif, yang inovatif, yang menarik, sehingga peserta didik itu mampu memfokuskan dirinya terhadap media ajar yang kita tampilkan seperti itu. Nah, yang saya dapatkan itu terkait dengan kepentingan kelebihannya itu dengan penggunaan manajemen waktu yang baik. Bagaimana materi yang kita sampaikan itu harus benar-benar sesuai dengan waktu yang kita sampaikan. Jadi penyampaian materi itu tidak perlu muter-muter, tidak perlu bertele-tele. Jadi kita harus memfokuskan isi materi yang kita sampaikan itu agar peserta didik itu mampu memahami atau menerap apa yang kita sampaikan seperti itu. Nah, terkait dengan kekurangan yang mungkin saya menjadi koreksi atau sebagai motivasi saya ke depannya, yang pertama itu bagaimana saya dalam maksa micro teaching itu kurangnya persiapan. Nah, persiapan yang kurang itu akan mengakibatkan penyampaian materi yang kita sampaikan itu tidak maksimal, tidak efisien, tidak efektif terhadap peserta didik. Kemudian isi materi. Nah, isi materi yang saya tampilkan kemarin itu masih kurang. Bagaimana saya itu kurang menampilkan contoh atau gambar-gambar yang sesuai dengan materi yang disampaikan. Nah, sehingga peserta didik itu mampu mengetahui materi yang saya sampaikan itu lewat gambar-gambar yang saya tampilkan. Artinya adanya kasus asli atau kasus nyata yang saya tampilkan itu. Akan tetapi pada pelaksanaan kemarin saya kurang menampilkan hal tersebut. Nah, itu sebagai motivasi saya ke depannya untuk menampilkan kasus atau gambar-gambar yang terkait dengan materi yang saya sampaikan. Nah, mungkin hal kekurangan yang saya tampilkan kemarin itu bagaimana manajemen waktu. Kemarin saya beberapa menit tidak memastikan waktu yang ada, waktunya terbuang sia-sia. Oleh karena itu kedepannya saya akan meningkatkan bagaimana manajemen waktu yang baik dengan cara saya berlatih komunikasi, dengan saya mempersiapkan materi yang ingin saya sampaikan nantinya kepada peserta didik. Nah, mungkin itu saja yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya harapkan pelaksanaan micro teaching ke depannya itu sebagai bahan untuk meningkatkan peserta didik, khususnya di mahasiswa keperawatan UGM nantinya, dalam menyampaikan materi-materi yang ingin sampaikan ke peserta didiknya. Oleh karena itu perlu adanya kesiapan yang matang, perlu adanya inovasi baru terhadap media ajar, serta bagaimana untuk meningkatkan manajemen waktu dalam pelaksanaan micro teaching itu sendiri. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.